Rahasia Dana 200 Triliun, Oligarki, Purbaya, dan Jejak James Riyadi. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Bangsa ini kembali diguncang oleh sebuah drama besar. Drama ini bukan tontonan hiburan, tetapi kenyataan pahit yang menyangkut harta negara, rakyat kecil yang menanti rumah sederhana, dan para oligarki yang tersenyum di balik layar. Semua dimulai pada tanggal 16 September tahun 2025 malam di Balai Sarbini, Lipo Mall Nusantara, Jakarta. James Riyadi, bos besar Lipo Group, tampil percaya diri. Ia menyebut bahwa keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memindahkan 200 triliun rupiah dana pemerintah ke Bank Himbara adalah peluang emas untuk para pengusaha properti. Kronologi drama 200 triliun. Awal keputusan Purbaya, Menteri Keuangan memindahkan dana pemerintah 200 triliun rupiah ke Himbara dengan alasan memperkuat sektor perbankan dan pembiayaan. James Riyadi bicara lantang. Dalam simposium, Gotong Royong Perumahan Warisan Bangsa, James mengatakan uang ini harus segera dimanfaatkan developer, kontraktor, dan supplier. Janji manis. James menekankan bahwa meskipun daya beli masyarakat turun, sektor perumahan tetap kuat karena rumah adalah kebutuhan dasar. Target ambisius. Dari 200 triliun rupiah itu, disebut 25 triliun rupiah diarahkan ke sektor perumahan, dengan target pembangunan 3 juta rumah per tahun. Angka backlog. James menyinggung backlog perumahan nasional yang tinggi, seakan-akan dana ini menjadi jawaban tunggal. Backlog perumahan artinya kekurangan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat dibandingkan dengan rumah yang tersedia. Contoh gampangnya begini, misalnya ada 100 keluarga di suatu daerah, tapi rumah yang tersedia hanya 70 unit, maka backlog perumahannya adalah 30 rumah. Di Indonesia, backlog perumahan berarti jutaan keluarga belum punya rumah sendiri. Mereka biasanya masih menumpang di rumah orang tua, mertua, atau menyewa rumah kontrakan karena tidak mampu membeli rumah. Jadi, backlog perumahan adalah utang negara kepada rakyat dalam bentuk rumah yang belum terpenuhi. Kata-kata manis menipu. Namun, di balik kata-kata manis, rakyat bertanya, apakah uang 200 triliun ini benar-benar untuk rakyat, atau hanya untuk menolong para oligarki? Bukti-bukti yang terlihat. Pernyataan resmi James Riyadi yang secara terbuka menyebut uang itu peluang emas bagi developer. Publikasi media nasional Kompas, tanggal 17 September tahun 2025, pukul 8.10 waktu Indonesia Barat, yang menegaskan arah dana ke bank-bank BUMN, lalu disalurkan ke sektor properti. Fakta lapangan. Backlog perumahan memang tinggi, tetapi apakah dana jumbo itu akan benar-benar menjangkau rakyat kecil berpenghasilan rendah, atau justru memperkaya konglomerat besar yang sudah menguasai sektor properti? Drama yang mendebarkan. Bayangkan, rakyat kecil menunggu rumah sederhana, namun uang negara yang nilainya setara gunung emas itu bisa saja masuk ke kantong-kantong pengusaha besar. Di panggung ini, Purbaya berdiri sebagai Menteri Keuangan baru, sementara di sampingnya James Riyadi menunggu kesempatan. Pertanyaan rakyat sederhana, apakah mereka bekerja untuk bangsa, atau hanya untuk sesama kelompok oligarki? Firman Tuhan membuka rahasia. Alkitab sudah mengingatkan bahwa Tuhan melihat setiap niat hati manusia. Amsal 29 ayat 4, dengan keadilan raja memberi keamanan kepada negeri, tetapi seorang yang suka menerima suap meruntuhkannya. Yesaya 10 ayat 1-2, celakalah mereka yang mengeluarkan ketetapan-ketetapan jahat dan para penulis yang mengeluarkan keputusan-keputusan lalim, untuk menghalangi orang-orang lemah mendapatkan keadilan, dan untuk merampas hak orang-orang miskin di antara umatku, supaya janda-janda menjadi rampasan mereka dan anak-anak yatim menjadi jarahan mereka. Ayat-ayat ini jelas, bila dana negara tidak benar-benar dipakai untuk rakyat, tetapi justru untuk memperkaya segelintir orang, itu berarti kejahatan di mata Tuhan. Penting, arahan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus mengingatkan agar setiap pemimpin bangsa berjalan dalam kebenaran. Untuk kasus ini, arahannya jelas, jangan menaruh uang rakyat di tangan orang-orang tamak, tetapi kembalikan untuk kebutuhan rakyat kecil, khususnya rumah bagi keluarga sederhana. Bagi bangsa Indonesia, ini bukan sekadar dana. Ini ujian, apakah kita memilih jalan kebenaran bersama Tuhan, atau jalan kebinasaan bersama para oligarki.